Melihat PBNU sekarang sudah dapat tambang, dapat menteri sosial pula, ngiri nggak? Ya itu rezeki orang soleh lah gitu. Tentu saja logik. Nah karena itu di banyak negara, kalau saya pahami ya, itu kan matematika tingkat dasar itu memang betul-betul dasar, sangat logik yang ditekankan. Misalnya begini Mas, kenapa 3 dibagi 3 1? Kalau nggak pakai logik, nggak ketemu Mas. Teorinya 3 dibagi 3 ya habis. Iya. Iya, ya, 3 dibagi 3 habis. Tapi ini kok 3 dibagi 3 1? Kan dia ada logiknya itu. Ya karena apa? Begitu 3 dibagi 3 masing-masing orang dapat 1. Ini kalau fair ya, tapi dalam dunia ekonomi tidak selalu begitu. Saya bicara logika matematika. Nah, ini kalau udah bagi-bagi nih keadilan ini. Kalau dibagi-bagi itu mengingatkan saya sama tambang. Bisa ditanyakan ini. Ini nih, tadi menyangkut masalah loyal dan kritis. Iya betul. Di awal-awal, pada waktu ide tentang pembagian tambang untuk PBNU, Muhammadiyah kritis. Tapi lama-lama begitu mendapatkan bagian, seakan-akan kritisnya hilang. Itu kenapa? Enggak juga. Oh gitu? Enggak juga. Saya kira kalau Gus Ipang perhatikan Muhammadiyah masih kritis. Mungkin yang mencermati dinamika politik dengan pernyataan-pernyataan yang menurut kami menggambarkan konsistensi kami mengawal negara, saya kira masih bisa dilihat. Misalnya kasus setelah keputusan MK, itu kami sudah konsolidasi nasional sudah memutuskan akan mengelola tambang ya. Kemudian kita masih saja mengkritisi itu kan, bahkan kita kritis kepada kawan-kawan di DPR dan juga kecenderungan partai politik ini tidak sensitif terhadap aspirasi massa. Tapi memang tentu saja cara-cara yang dipakai oleh Muhammadiyah dalam menyampaikan kritik itu tone-nya itu agak beda, gitu. Tone-nya agak beda. Tapi biasanya ada beberapa paragraf yang quotable lah. Mas Arifin biasanya selalu ada yang quote-quote itu selalu ada gitu. Jadi kita akan tetap menjalankan fungsi itu, Gus. Karena kalau itu kemudian menjadi alasan untuk Muhammadiyah itu tidak kritis, itu ya DNA Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah tidak lagi menjadi identitas. Tapi tentu saja ya mohon maaf, cara Muhammadiyah menyampaikan kritik itu sangat berbeda dengan lain. Saya kira yang viral akhir-akhir ini kan videonya Pak Ketua Umum. Waktu pidato kebangsaan 17 Agustus. Itu keras itu pernyataan Pak Ketua Umum itu. Tapi sekali lagi kami concern kepada persoalan bangsa dan negara. Bukan person to person. Itu yang kalau Mas Arifin, Gus Ipang perhatikan, Muhammadiyah kritiknya adalah substansi, bukan pribadi. Kita kritik substansi. Karena pribadi bisa ganti-ganti. Negeri ini bisa dipimpin oleh siapa saja, ganti-ganti. Toh nanti juga akan ada presiden baru gitu kan. Menteri juga bisa ganti-ganti. Tetapi yang namanya haluan negara itu, siapapun yang memimpin itu ya harus seperti itu. Kira-kira kalau supaya agak ringan lah, main bola itu, ya kan selalu kebijakan pelatih itu ini. Walaupun misalnya Mas Arifin sebagai striker diganti, ya tetap saja mengikuti garis dari maunya coachnya itu kan kira-kira begitu kan. Bagaimana Muhammadiyah melihat PBNU sekarang? Sudah dapat tambang, dapat menteri sosial pula, ngiri nggak? Ya itu rezeki orang soleh lah gitu. Ini rezeki orang soleh katanya. Artinya orang yang nggak artinya yang belum dapatkan itu berarti nggak soleh ya? Ya soal waktu saja. Titiwan Cine tadi. Gini, jawabannya gini. Muhammadiyah lebih memilih yang 5 tahun daripada yang cuma 1,5 bulan. Belum tentu juga. Gitu ya? Bisa jadi yang 1,5 ini diperpanjang lagi. Kita nggak tahu juga. Ya, tapi bagi kami di Muhammadiyah tentu saja ya. Di Muhammadiyah tidak prinsip begini, Gus. Kalau diberi amanah, jangan ditolak. Tetapi kalau tidak,
Jangan merengek-rengek. Gitu. Itu prinsip yang kami pakai di Muhammadiyah. Ya. Walaupun ada sempat juga yang kritik saya, lah Mas Mukti sebelumnya juga dikasih nolak juga kata gitu. Iya, dulu sebelumnya ya. Tapi kan wamen tuh, selain lah. Ngapain wamen? Oh, derajatnya. Memang sekarang itu posisi sekjen, sekum organisasi massa ya Gus ya. Terutama Islam yang besar ini minimal menteri Gus. Jangan wamen lah. Iya. Mas Mukti, ini yang soal tambang ya. Mengapa kok sampai kemudian Muhammadiyah itu dalam memutuskan itu sampai membuat konsolidasi nasional apa macam-macam? Apakah memang di dalam Muhammadiyah sendiri memang terpecah atau gimana? Soalnya kan kalau nggak salah ya NU itu kan cepat sekali dalam memberikan keputusan, ya kan? Tanpa ada gitu loh. Karena si Muhammadiyah kok sampai rumit juga itu membuat konsolidasi nasional gitu. Kalau NU hitung-hitungannya udah cocok. Ya, kami di Muhammadiyah ini memang kadang-kadang sangat berhati-hati ya, sangat berhati-hati, dan karena itu kan pernyataan saya yang juga Gus Ipang dan Mas Arifin ikuti kan memang kita mengkaji dengan sangat lama ya itu untuk ukuran sebuah kebijakan cukup lama, karena kita mendengar apa kata para ahli lingkungan hidup. Kita mendengar apa kata pelaku tambang, kita mendengar apa kata para ahli hukum, kemudian juga kita mendengar apa kata para ahli fikih, para ahli fikih. Jadi kita lihat gitu. Termasuk kan misalnya ada yang menyoal bahwa peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 itu bermasalah karena bertentangan dengan undang-undang misalnya. Itu kita dengar, kita kaji. Kemudian apa kata para ahli lingkungan hidup? Lingkungan hidup itu ada dua, Mas. Lingkungan hidup yang concern mengenai dampak kerusakan dari penambangan itu, dan lingkungan hidup yang mengatakan itu bisa diperbaiki kerusakan itu. Jadi ada yang juga melihat itu sebagai sebuah proses yang sebenarnya tidak sepenuhnya penambangan itu ya destruktif gitu, sepanjang kita konsisten untuk melakukan reklamasi, perbaikan dan seterusnya. Kemudian tarjihnya bagaimana ini gitu, tarjihnya bagaimana. Nah, kemudian juga yang sudah menambang, Mas, yang sudah menambang ini kita undang, yang gagal dan yang sukses gitu. Jadi yang gagal juga kita undang. Kenapa kamu gagal gitu? Gagalnya di mana? Yang sukses, kamu suksesnya gimana? Jadi kita ini mendengar banyak sekali masukan dari dalam dan dari luar. Dan kemudian juga kita kemudian pada akhirnya setelah berproses lama begitu, karena ini menyangkut kebijakan yang akan berdampak jangka panjang, maka Muhammadiyah memang sangat berhati-hati. Sehingga kita mengambilnya lewat forum konsolidasi nasional itu. Walaupun di pleno sudah ada keputusan, tapi kami ingin menjelaskan dan memberikan informasi yang komprehensif kepada para pimpinan Muhammadiyah wilayah, pimpinan Ortum tingkat pusat, majelis lembaga tingkat pusat, untuk memahami masalah tambang ini secara utuh. Kita jelaskan. Dan setelah itu kemudian ya mayoritas pada akhirnya bisa memahami dan memberikan dukungan dengan beberapa pertimbangan, misalnya ya jangan sampai merusak lingkungan sebagaimana sudah ada, jangan sampai berkonflik dengan masyarakat, jangan sampai Muhammadiyah ini misalnya ya tidak hero dengan masyarakat adat dan berbagai macam pertimbangan. Yang waktu itu memang saya sampaikan, ya itu semuanya kami dengar, tapi kan kami juga belum tahu persis di mana ini yang Muhammadiyah diberikan kewenangan untuk mengelola. Dan saya akan bercanda ya, mungkin Gus Ipang, Mas Arifin mengikuti, saya bercanda saya apa? Ya mau dikasih batu bara, tapi harus kita cek kan, batunya masih ada enggak? Jangan-jangan batu neraka gitu. Aduh, menarik ini. Jangan-jangan batu neraka gitu. Karena dia bilang bekas, karena dia bilang bekas gitu. Ini. Ya. Dan ada ide-ide menarik menurut saya. Ide-ide menarik gini, misalnya ada salah satu ketua wilayah yang mengatakan begini, sudahlah Muhammadiyah nggak usah ikut nambang, tapi memperbaiki bekas-bekas tambang yang rusak itu gitu. Gitu. Bahkan saya masih menerima WA kemarin dari salah seorang aktivis lingkungan Muhammadiyah, udahlah Mas, walaupun sudah membentuk PT dan sebagainya, kan sudah sekarang sudah ada PT yang dibentuk oleh tim yang dipimpin Pak Muhadjir itu masih ada yang ngasih masukan itu. Nah saya jawab, ya itu bagus tapi terlalu indah menurut saya gitu. Orang lain yang menghapuskan semua, kita yang kemudian
Merawat. Bagian cuci piring ya. Iya, bagian cuci piring. Saya bilang tidak bagian cuci piring, saya bilang terlalu indah lah itu, terlalu mulia, saya bilang kira-kira begitu. Iya. Tapi sekarang udah jelas apa yang lokasinya. Jangan-jangan dikasih di Papua. Enggak. Saya dapat informasi di Kalimantan Timur. Oke. Wah, dekat ini dong. Di Kalimantan Timur. Dekat IKN. Persisnya saya belum tahu karena itu kan yang mengerjakan tim ya. Kan saya tidak masuk di tim itu. Timnya kan ketuanya Pak Muhadjir, sekretarisnya Mas Sayuti, ada Prof. Hilman, ada Pak Anwar Abbas. Jadi saya ini ya ini aja ngurusi Muhammadiyah yang makro-makro. Saya banyak kenalan juragan-juragan Kalimantan Timur. Mungkin kita bisa kerjasama nanti. Boleh juga. Mas Muti, ini kan tambang ya. Ya betul. Dalam mengelola dan lain-lain, sebetulnya memang Muhammadiyah punya ini ya kemampuan ya. Karena sebetulnya di banyak universitas Muhammadiyah yang juga Insya Allah. ada. Kalau nggak salah kita punya 7 atau 8 prodi pertambangan. Keren. Dan itu yang nanti kita jadikan sebagai bagian dari, kalau kembali ke pendidikan lagi Gus, itu ya kalau masuk pertambangan ini mau praktek di mana? Kalau Muhammadiyah nggak punya tambang itu kan. Jadi kalau pertambangannya harus ada praktek. Kita punya para ahli lingkungan, ya praktekkan dong bagaimana lingkungan itu. Itu pada sisi kesiapan SDM-nya. Yang kedua pada sisi kemitraan, kan kita Muhammadiyah tidak mengelola sendiri. Di dalam peraturan pemerintahnya itu kan memang harus badan usaha yang dimiliki oleh organisasi. Dan sudah dibentuk kan, PT-nya kan Pak Muhadjir sudah menyampaikan ada 2 PT. Nah, nanti kemitraannya itu dengan siapa, itu juga nanti PT ini nanti bermitra. Tapi dengan PT itu tentu saja sesuai dengan peraturan pemerintah, Muhammadiyah harus menjadi pemegang saham mayoritas. Jadi tidak kemudian, mohon maaf ya Gus ya, tidak kemudian Muhammadiyah ini hanya pasang bendera, tapi yang mengibarkan tidak Muhammadiyah, kira-kira begitu loh. Kita ingin betul-betul konsisten dengan peraturan pemerintah itu. Apalagi kalau sampai di John. Kita terima bersihnya aja. Jadi sekalian yang ngerjain. Nah, jadi iya betul. Jadi kita konsisten dengan isi peraturan pemerintah itu. Dengan memfungsikan expert di bidang pertambangan itu. Jadi proyek percontohan malah sebenarnya. Itu yang kami harapkan. Keren. Walaupun memang ya ada yang tetap skeptis. Mana ada pertambangan yang ramah lingkungan gitu. Terus ya saya bilang ya barangkali kamu mau mencoba gitu. Sehingga di pernyataan kami kesimpulan konsolidasi nasional itu kan meminimalkan kerusakan. Bukan meniadakan. Nggak mungkin, kan namanya menggali itu mesti menimbulkan lubang. Pasti. Jadi yang kita pikirkan itu bagaimana lubang terakhir itu Gus. Kan tambang itu, saya gara-gara tambang ini membaca kira-kira 100-an artikel soal tambang itu. Karena saya harus bicara yang tidak keliru kan itu. Itu kan ini digali, nanti kan pindah. Nah, yang sudah kita ngeruk dari sini, ini untuk nutup yang ini. Jadi kayak lagunya Omah Irama gali lubang tutup lubang itu. Gali lubang tutup lubang. Nah, lubang terakhir memang ini tidak bisa. Nah, bagaimana membuat lubang terakhir ini tidak menjadi masalah? Nah, itu yang sedang kita cari formula-formulanya. Gitu. Dan itu sudah kita lakukan berbagai kajian. Misalnya saya secara tidak sengaja, mungkin di Muhammadiyah juga ada expertnya. Saya dapat informasi katanya IPB itu punya prodi untuk konservasi eks tambang Gus. Nah, coba nanti kan kita kalau kita sudah betul-betul mulai menambang, nanti juga minta kawan-kawan dari IPB ini untuk bagaimana membantu kami Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu tidak pernah bekerja sendiri. Muhammadiyah ingin dalam mengerjakan sesuatu sebaik-baiknya dan mengajak siapa saja untuk bisa membantu kami bekerja dengan sebaik-baiknya. Makanya di kampus Muhammadiyah misalnya Gus, yang ngajar itu tidak semuanya orang Muhammadiyah. Bahkan tidak semuanya orang Islam kan. Di kampus-kampus kami, di sekolah kami yang mayoritas muridnya non-Muslim itu, banyak dosennya yang juga non-Muslim, banyak dosen yang Kristen, banyak dosen Katolik. Di Papua itu pasti non-Muslim. Nggak hanya di Papua, di NTT, bahkan tidak hanya itu, beberapa di kampus kita di Jakarta itu juga begitu. Karena kita firm, profesional. Itu ada rumah sakit kita di Rembang. Kita punya 2 rumah sakit di Rembang itu. Iya betul di Rembang. Itu ada dokter bedah saraf. Itu mohon maaf ya, saya menyebut ini untuk membuktikan kita profesional. Itu dia Tionghoa, Katolik, dan bekerja di rumah sakit kita.
Karena kita nggak punya. Iya. Kita nggak punya, dan masyarakat perlu layanan itu. Iyalah. Sehingga karena itu ketika tadi saya menyampaikan misalnya ketika kita belum punya expert tentang reklamasi, rehabilitasi eks tambang itu, dan yang punya itu teman-teman di kampus lain, itu ya kita profesional, kita lebih penting bagaimana memenuhi semua prosedur dan aturan itu sehingga tidak menimbulkan mafsadat, dan kemudian ya kita terbuka. Karena itu kita juga nggak ngotot, Gus. Di konsolidasi nasional itu Mas Arifin kita sebutkan, kalau ternyata kita sudah kelola dan tambang ini menimbulkan lebih banyak mafsadat daripada manfaat, kita kembalikan izin usahanya kepada pemerintah dengan penuh tanggung jawab. Jadi nggak ngotot juga. Clear ya, harusnya ini kalau Muhammadiyah. Kami nggak ngotot. Kalau kami kira-kira nggak mampu, ya sudah kami kembalikan gitu. Nahdlatul Ulama itu kan singkatannya NU. Kalau Muhammadiyah MU. Ini saatnya MU memperbaiki citranya yang buruk. Itu Inggris. Itu MU Liga Inggris. MU. Salah terus. Iya. Jangan-jangan perlu didatangkan ini pelatih dari PSSI. Mas Muti, ini kan pendekatan Muhammadiyah kemarin misalnya dalam Pilpres gitu-gitu kan sebetulnya kan tidak terlalu kelihatan. Maksudnya tidak terlalu kelihatan itu tidak terlalu ngoyo gitu kan, tidak terlalu masuk dalam politik. Itu memang apa sih sebetulnya skenarionya Muhammadiyah itu seperti apa nggak melakukan kayak begitu? Kalau teologis begini Mas Arifin, politik itu bagi Muhammadiyah itu kan wilayah muamalah. Jadi wilayah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesamanya. Sehingga karena wilayah muamalah, maka kita mengikuti hadis Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dalam masalah urusan muamalah, urusan dunia itu. Sehingga warga Muhammadiyah diberikan kebebasan untuk melakukan ya ijtihad politiknya masing-masing, kemudian berafiliasi di masing-masing gitu. Bahkan kemarin saya Pilpres kan, itu akhirnya sesuai usul saya loh di forumnya Mas Arifin selenggarakan itu. Jangan 2 calon lah, minimal 3. Ternyata terbukti kan. Benar. Itu kelihatannya saya yang bicara pertama itu. Jadi Mas Muti itu saya undang di acara 10 tahun Forum Pemret. Itu betul beliau ngomong begitu. Jangan 2 lah, minimal 3. Ternyata betul kan. Betul. Itu kan pernyataan politik sebenarnya. Padahal itu kalau nggak salah 2 tahun sebelumnya, tahun 2022 itu. Jadi misalnya sekarang karena itu wilayah muamalah, maka di kalangan warga dan pimpinan Muhammadiyah itu yang di 01 juga ada, di 02 juga ada, di 03 juga ada. Tetapi begitu mereka di tim, nah kami buat regulasi. Kalau Anda masuk sebagai tim, Anda nonaktif dulu sebagai pimpinan. Nonaktif bukan mundur, Gus. Ini kelonggaran sebenarnya. Kalau dulu mundur. Sekarang nonaktif dulu. Selama menjadi tim itu. Masa kampanye itu nonaktif. Jadi nggak boleh nanda tangani surat dan sebagainya. Tapi rapat mendengarkan boleh. Tetapi begitu sudah selesai, ya sudah balik lagi gitu. Termasuk yang menjadi caleg juga begitu. Kita buat regulasi nonaktif dulu sebagai pimpinan. Nanti kalau terpilih terserah mau tetap merangkap atau berhenti. Jadi di Muhammadiyah itu agak lucu. Begini, kalau orang menjadi pengurus partai itu nggak boleh merangkap. Tapi kalau menjadi anggota dewan, menjadi menteri, menjadi bupati, menjadi gubernur atau jabatan lain itu boleh merangkap. Makanya Pak Muhadjir itu nggak mundur kan, jadi menteri 2 periode, nggak mundur dari PP. Tetap beliau. Itu bagian dari muamalah tadi kan. Bagian dari muamalah, sepanjang masih bisa bertugas dengan baik. Gitu. Nah, karena apa? Ya jabatan-jabatan seperti menteri itu kan non partisan. Walaupun menteri itu boleh saja diusulkan oleh partai politik, ditetapkan oleh presiden, tapi begitu dia menjadi menteri negara, bukan menteri partai politik. Nah, ini yang menurut saya perlu diluruskan gitu. Sehingga ketika tadi misalnya Gus Ipang menyebut ada menteri NU gitu, dia adalah menterinya negara, jadi harus berdiri di atas semua golongan. Kalau misalnya nanti ada menteri dari Muhammadiyah, dia juga ada menteri negara, bukan menterinya Muhammadiyah yang dibayari negara, nggak boleh begitu. Sepakat sih. Gitu, karena itu jabatan publik yang semuanya harus berada di atas kepentingan bangsa dan negara. Pak Prabowo ini kan orang yang sangat concern dengan negara ini ke depan. Betul. Pasti ya. Nah, Pak Prabowo selalu bilang akan zakon kabinet. Artinya orang-orang yang mumpuni di bidangnya. Dan Muhammadiyah, saya yakin banyak sekali yang mumpuni. Nah, kira-kira apakah Muhammadiyah akan proaktif
untuk mendorong kadernya untuk masuk ke dalam misalkan kabinet tersebut? Kalau mendorong enggak lah. Kalau mendorong enggak. Tetapi kalau diminta akan diberi. Jadi tradisi di Muhammadiyah ada begini Gus, pengalamannya ya. Misalnya dulu waktu masih Buya Syafi'i Ma'arif, Pak SBY dan Pak JK periode pertama, itu Pak SBY dan Pak JK menyampaikan, saya ingin 2 menteri dari Muhammadiyah. Untuk Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan. Tapi nggak menyebut nama. Nggak menyebut nama. Namanya keluar dari PP Muhammadiyah. Itu. Menteri Keuangan kalau nggak salah ya. Pak Bambang berikutnya, Pak Bambang Menteri Pendidikan dulu, Menteri Pendidikan dulu. Nah terus Menteri Kesehatan juga begitu. Saya minta Menteri Kesehatan dari Muhammadiyah perempuan. Nah, kita usulkan. Fadilah Supari. Sebelumnya Bu Fadilah itu berikutnya Gus. Jadi kita usulkan seorang calon menteri yang dia perempuan, pengalaman sebagai dokter dan memimpin rumah sakit gitu. Kita usulkan. Tapi kemudian Pak SBY juga mengatakan cari yang lebih muda dong gitu. Tiba-tiba kemudian ya sudah cari muda siapa? Waktu itu saya belum masuk PP ya, hanya dengar ceritanya aja. Itu akhirnya Bu Fadilah itu last minute Gus. Itu last minute. Jadi nggak ada pencalonan. Jadi kalau menteri dicalonan itu nggak ada pencalonan. Nah yang kedua ada model yang langsung minta. Saya mau si A di menteri ini. Seperti Pak Muhadjir waktu Menteri Pendidikan, Pak Muhadjir waktu Menko, itu Pak Jokowi nyebut Menteri Pendidikan. Pak Muhadjir, gimana PP? Ya sudah kita izinkan. Menko, itu Mas waktu Pak Muhadjir Menko itu, lama kita rapat. Alot. Makanya waktu dipanggil satu-satu kan Pak Muhadjir nggak ada. Iya. Pak Muhadjir kan nggak ada itu. Belum putus di kita. Karena Pak Jokowi minta nama dan posisi. Ya, soal Pak Muhadjir jadi menteri kita setuju. Tapi soal jadi Menko, ada yang canda mengkodise itu. Mengkodise. Maksudnya apa? Kita diskusi serius di PP itu. Nah, tapi akhirnya begitu sudah diputuskan, ya sudah bismillah Pak Muhadjir, Bapak menjadi Menko. Jadi maksudnya Muhammadiyah Gus tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Walaupun Pak Ketum itu punya istilahnya privilege gitu, tapi beliau bahkan juga sejak Pak Din, sejak Pak Syafi'i Ma'arif itu tidak pernah mengambil keputusan sendiri yang tidak disetujui oleh pimpinan yang lain. Karena kita selalu mengembangkan kolektif, kolegial. Bahkan jangankan menteri, Naib Amirul Hajj pun itu diplenokan. Naib Amirul Hajj itu Gus, itu diplenokan. Jadi Pak Din, Pak Haidar menyampaikan, Bapak-bapak sekalian, ini ada surat dari Menteri Agama minta Naib Amirul Hajj itu. Nah, Pak Ketum menyampaikan, saya mengusulkan beliau bagaimana, ya sudah setuju gitu. Tapi tidak kemudian diem-diem, kasak kusuk, yang pimpinan lain nggak tahu, gitu. Nah itu cara Muhammadiyah mengambil keputusan. Ini kalau pertemuan Pak Prabowo dengan pimpinan Muhammadiyah udah berapa kali setelah Pak Prabowo ditetapkan KPU ya? Kalau dengan PP Muhammadiyah secara resmi belum pernah. Baru, gitu. Iya. Baru sekali pernah. Kemarin dengan Pak Pak Haidar itu. Ya karena beliau kan juga cukup sibuk, Pak Ketum juga sibuk. Awalnya beliau Pak Prabowo kita jadwalkan mengisi konsolidasi nasional itu. Tapi kan beliau keluar negeri kan waktu itu ke Prancis ya, ke acara Olimpiade kan. Jadi beliau tidak bisa hadir. Nah, kemudian yang pertemuan pribadi dengan Pak Haidar itu beliau berdua. Nah, rencananya beliau kita undang di Tanwir. Tanwir kapan? Tanwir awalnya kita jadwalkan 15 sampai 18 November. 18 ini kan Milad Muhammadiyah. Jadi Tanwir dulu selesai terus Milad. Tapi dapat informasi terakhir beliau akan ada kunjungan ke Brazil. Mungkin Mas Arifin diajak. Biasanya kumparan diajak. Iya, sepertinya sih. Satu A1 diajak kali ke situ. Supaya dapat A1 yang lain. Nah, akhirnya Tanwir mungkin kita reschedule. Menyesuaikan jadwal Pak Prabowo supaya beliau bisa hadir membuka sidang Tanwir. Karena di Muhammadiyah itu kan permusyawaratan tertinggi setelah muktamar itu adalah Tanwir. Sehingga beliau kita rencanakan untuk hadir di acara Tanwir yang insya Allah kita selenggarakan di Nusa Tenggara Timur, di Kupang. Di Kupang. Tapi hubungan Muhammadiyah dengan Pak Prabowo ini
sangat dekat So atau far cukup lah, dekat? so far so good, saudara. Saya kira so far so good. Dalam pengertian so far so good itu begini. Jadi kan kalau kita lihat politik ya, kan sebenarnya dari awal itu warga Muhammadiyah ini kan banyak kan dukung Pak Prabowo. Iya. 2014, 2019 iya. misalnya, itu kan banyak kan di Pak Prabowo. Nah, cuma nggak tahu 2024, mungkin teman-teman banyak survei. Tapi kan surveinya itu kan memang mayoritas warga Muhammadiyah tetap mendukung Pak Prabowo. Survei kan itu bukan ini, dan surveinya itu diselenggarakan oleh banyak lembaga loh, termasuk oleh Forum Rektor Muhammadiyah itu menemukan itu ya. warga Muhammadiyah yang mendukung Pak Prabowo itu ada 48%. Jadi artinya mayoritas juga memang tetap mendukung Pak Prabowo. Gitu. Ini karena Pak Jokowi sebentar lagi juga akan purna tugas ya. Ada nggak nih tanggapan atau respon Muhammadiyah terhadap Pak Jokowi selama 10 tahun? Ya, yang pertama kita menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Pak Jokowi sebagai presiden selama 10 tahun ya, dan beliau telah membawa ya banyak kemajuan terutama pada sisi pembangunan infrastruktur ya, dan juga bidang-bidang lain yang saya kira secara ekonomi juga beliau bekerja sangat keras di tengah terpaan ekonomi yang tidak mudah. Ekonomi Indonesia masih bisa bertahan gitu, walaupun tidak tumbuh seperti yang diharapkan, tapi kan tidak sampai kolab ya, apalagi di masa-masa sulit selama COVID itu kan juga ya sangat berat ujiannya gitu. Dan karena itu maka ya, nah kalau ini saya pinjam fikihnya NU sebenarnya. Ya yang akan datang itu kan kita pakai prinsip al-muhafadzah 'alal qatimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Boleh dalil Gus ya? Ya, monggo. Jadi menunjukkan keanuan ya. Jadi prinsipnya itu yang baik-baik itu dijaga, diteruskan. Nah, tetapi yang belum, dan kalau ada yang lebih baik itu juga dilakukan. Jadi al-muhafadzah 'alal qatimis sholih, memelihara warisan lama yang memang itu baik, tapi juga wal akhdhu bil jadid aslah. Jadi mengambil yang baru yang lebih baik. Sehingga harus ada proses di mana dalam beberapa hal itu ya carry over gitu Mas, ada carry over, ada continuity, tapi juga ada berbagai ya langkah-langkah baru, terobosan-terobosan baru, karena mungkin tantangan yang dihadapi tentu tidak sama, dan lingkungan sosiopolitik baik nasional, global maupun internasional juga tidak selalu sama, sehingga mesti memang harus ada aspek-aspek dinamis dan aspek kreatif bagaimana Indonesia ini tetap sustain, tetap bisa bertahan. Gitu. Kira-kira begitu. Pertanyaan pamungkas dari saya. Saya boleh magang di PP Muhammadiyah nggak? Karena saya nggak pernah diajak sama PBNU. Waduh. Itu kan kalau Gus Ipang perhatikan, Caimin kita berarti kartu kehormatan. Caimin itu ini kita beri kartu kehormatan. Soalnya DNA-nya DNA NU. Iya, betul. Kan? DNA darahnya darah NU juga ini. Ya kan, kalau magang di Muhammadiyah sejarahnya Mas Arifin, Kiai Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan Kiai Ahmad Dahlan itu sohib, satu guru. Iya. Dan selainnya memang NU dan Muhammadiyah memang harusnya. Dan ketika Hadratus Syekh itu saya dikasih buku sama Gus Ipang saya tentang Hadratus Syekh. Ketika ditanya tentang Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah, apa respon Hadratus Syekh? Beliau orang baik. Itu yang membuat kemudian dua tokoh itu sejalan, seirama, beda strategi, tapi tidak beda ideologi. Kira-kira kan begitu. Sehingga ya welcome Gus, ahlan wa sahlan Gus, monggo Gus. Magang dulu. Dulu saya sama Pak Adino udah mau ditaruh gitu. jadi pengurus Muhammadiyah. Saya bilang wah ini. Ini pertanyaan pamungkas saya. Tapi bukan saya tujukan kepada Mas Mudi, kepada Gus Ipang. Kenapa nggak pernah ditawarin sama NU Gus? Boleh kasih tahu? Mungkin dianggap saingan. Oke, Mas. Oke, thank you. Oke, terima kasih Mas Mudi. Semoga lancar, sukses. Amin.